Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Muqtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a ikhwani min anbiya wal mursalin wa sahabat wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa jami'il awliya wa sahada wa salihin wa jami'i masyayikhina fid din khususan Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani Husain ila Syekh Muhammad Ali As-Sabuni wa al-imamain al-jalilain al-imam Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti amadana Allahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Rahmanir rahim. Yaumiddin. Ihdinas siratal an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tafsir jalan kita sampai di surah Al-An'am ayat 145. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fima إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya." Qul, katakanlah, la ajidu fima uhiya ilayya, aku tidak mendapatkan dari apa-apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu muharraman yang diharamkan ala ta'imin yat'amu, bagi orang yang makan untuk memakannya, illa yakuna maitatan, kecuali kalau itu adalah bangkai. Wa bi qira'atin birrafi ma'a tahdiyah illa ayyakuna. Ini masalah apa namanya, nahwu sharafnya saja. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya. Jadi ini ayat yang menerangkan tentang apa-apa saja yang diharamkan. Katakan, wahai Muhammad, aku tidak menemukan dari apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang memakan untuk memakannya, kecuali kalau bangkai. Audaman masfuhan, ataupun darah yang mengalir, sailan bighlafi. Sailan itu mengalir, maksudnya apa? Ya darah. Darah itu kan cair. Jadi ada darah sail yang mengalir, ada darah yang tidak sail atau yang tidak masfuh. Seperti apa? Kabid watihal. Kabid ini apa? Hati. Kalau kita bilang hati, itu kan merah dia, tapi dia tidak cair. Jadi kalau bahasa syariat itu termasuk darah, cuma darah yang tidak cair, bentuknya sama merah. Yang diharapkan yang mana? Yang diharapkan yang mana? Yang cair, bukan yang tidak. Darah yang masfuh itu darah yang mengalir. Oh, berarti kalau yang dah tak ngalir lagi, dia dah beku, berarti dia terharam. Bukan gitu. Yang masih darah yang tak mengalir itu maksudnya seperti hati, limpa,
tihal itu di darah tapi dia tak mengalir, itu hukumnya halal, itu disebut darah. Tapi kalau yang aslinya memang itu darah, yang darah kita bilang nih, kok dia membeku atau nempel, dia sudah apa nih, katakanlah dah kering, dah beku, itu ya tetap hukumnya darah yang masfuh. Nah, itu darah yang mengalir, walau cuman dia sudah beku. Jadi tidak diharapkan kecuali pertama bangkai, terus yang kedua darah yang mengalir. Kalau kita artikan masuk, diartikan yang mengalir, akhirnya malah salah paham. Jadi maksudnya darah itu saja, dan darah yang kita maksud yaitu kedua yaitu darah apa aja hukumnya haram. Nah, aulah makhinzirin ataupun daging babi itu juga haram. Fa innahu rizqun, maka sesungguhnya daging babi itu rijsun atau haram, hukumnya haram. Au fisqan, fa innahu rijsun au fisqa, dia adalah diharamkan ataupun kefasikan. Au fisqan, ataupun hewan yang disembelih karena kefasikan, uhilla li ghairillahi bihi, yaitu yang disembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala. Nyembelih hewan karena selain Allah. Apa contohnya? Nyembelih hewan untuk jembatan, nyembelih hewan untuk pokok besar, ya. Itu namanya kan menyembelih bukan karena Allah, untuk sesajen. Nah, itu fisqan, uhilla li ghairillahi bih. Nah, itu adalah satu hal yang tidak, hewan itu tidak halal hukumnya. Jadi jangan makan sesajen. Sesajen itu persembahan untuk selain Allah. Nah, jangan dimakan, itu persembahan untuk setan. Faman iturra, maka barang siapa yang terpaksa, mimma dzukira fa'akalahu ghaira baghin wala adin, fa inna rabbaka ghafurun rahim. Dan barang siapa yang terpaksa darurat dan dia terpaksa untuk makan, kelaparan di padang pasir, tak ada apa-apa lagi, yang ada tikus umpamanya, subhanallah, kita ada lagi, kalau tak makan mati, makan, atau bangkai apa di situ makan. Nah, itu hukumnya syaratnya ghaira baghin wala adin, bukan karena dia sewenang-wenang ataupun melampaui batas. Pas kelaparan tak ada kecuali ada bangkai, macam mana lagi makannya? Tapi syaratnya bukan karena baghin. Baghin ini apa namanya? Memang sengaja gitu loh, sengaja makan gitu. Tapi memang ini karena butuh, bukan karena nantang. Alah nggak apa-apa, makan bangkai tak apa-apa, pun mau minum darah tak apa-apa. Itu namanya baghin. Wala adin, dan tidak melampaui batas. Kan orang nggak ada apa, kalau tak makan mati jumbo bangkai, makan secukupnya, asal nyawa tak lepas. Sedap pula ya, katanya habiskanlah. Oh iya pula. Nah, ini masalah nih. Tak boleh, itu namanya adin, melampaui batas. Cukup. Tengok, tapi ini tinggal paha sebelah nih, sayang pula, enak pula. Tapi tahu dia bangkai, tak boleh, stop. Yang penting aku dah selamat di nyawa ini, tak keluarkan, dah tinggalkan. Jadi untuk barang haram itu tidak ada kata sayang, eman itu tak ada. Barang haram ini tak sayang lah, dibuang. Barang haram itu tidak ada sayang, harus dibuang memang. Bir apa ini belinya mahal, sayang lah dibuang.
buang. Barang haram kok sayang? Tidak ada sayang di dalam barang haram. Nah, ini dalil. Sehingga ada ulama yang mengambil dalil dari Al-Quran, ada ulama yang mengambil dari ayat ini perkara yang diharamkan, maka dia tidak melebar kemana-mana. Kemudian yang disebutkan di dalam hadis-hadis itu hukumnya makruh. Yang ini yang haram hanya ini saja. Nah, yang disebutkan di sini. Pertama yaitu bangkai, kedua darah, ketiga daging babi, ketiga sembelihan, keempat sembelihan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Tengok rankingnya luar biasa ini. Menyembelih sembelihan karena selain Allah ini sampai kontan disebutkan di dalam Al-Quran setelah daging babi. Begitu dahsyatnya. Jadi apalagi kalau bukan sesajen persembahan untuk selain Allah, apalagi kalau bukan sesajen namanya. Nah, itu hukumnya haram. Nah, jangan sayang pula kalau dia sedap nih, apakan? Jangan. Fa inna rabbaka ghafurur rahim. Barang siapa yang memang dah terpaksa dia makan bukan karena dia ini memang memang sengaja melanggar ataupun tidak berlebihan, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa yulhaqu bima dzukira bi sunnati kulli dzinabin minas sibai wa mithlabin minat thair. Kemudian ditambah lagi dari situ yang diharamkan dari hadis-hadis Rasulullah, apa kullu dzinabin minas siba wa mithlabin minat thair. Jadi setiap yang punya taring, ya, dari hewan-hewan buas dan burung-burung, ya, yang punya cakar yang tajam, ya, seperti elang dan sebagainya, itu juga diharamkan. Itu tambahan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. Orang-orang Yahudi disebabkan karena keterlaluan mereka di dalam melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengharamkan bagi mereka sesuatu yang tidak diharamkan untuk kita. Apa tuh? Yang pertama, haramna kulladzi dzufur. Jadi wa 'alal ladzina hadu, bagi orang-orang Yahudi kami haramkan setiap hewan yang punya kuku. Wa wa ma lam tufarraq asabi'uhu kal ibili wan na'am, yaitu semua hewan yang jari-jarinya itu tidak berpisah, seperti onta sama hewan-hewan ternak lain, kambing. Kalau ayam kan gini jarinya, kalau kambing kan tidak. Apa pula kaki kambing macam gini? Tidaklah. Dia ada jari-jarinya. Kambing, lembu, itu kuda, dia tak punya semacam terbuka ini, berpisah jari-jarinya, tidak. Nah, itu namanya kulladzi dzufur. Jadi seperti onta dan hewan ternak. Wa minal baqari wal ghanami haramna alaihim. Jadi maksudnya selain dari yang
apa nih ya, yang biasa selain seperti onta, kambing, lembu, kan ada hewan-hewan selain itu yang apa namanya, modelnya tuh seperti itu, seperti kakinya. Tapi kalau untuk onta, lembu ini sudah ada nas lain. Nah, jadi dia cuman ya onta, lembu, kambing. Cuman ada lagi, diperas lagi untuk orang-orang Yahudi ini karena kedegilan mereka ini. Wa minal baqari wal ghanami haramna alaihim shuhumahuma. Sedangkan untuk sapi dan kambing itu kami haramkan bagi mereka apa itu namanya, lemaknya apa namanya, gajinya tuh, lemaknya tuh ya, yang kuning atau putih biasanya. Kalau biasanya kambing domba itu paling banyak tuh lemaknya. Itu bagi untuk orang-orang Yahudi itu diharamkan. Kalau kita lantaklah kau beli sate kambing domba, minyak, semuanya gajinya tuh apa tuh, lemaknya semuanya. Untuk kita halal, untuk orang Yahudi itu hukumnya haram. Kok bisa gitu? Itu sebagai apa namanya, hukuman bagi mereka. Nah, mereka ini selalu aja berlaku sewenang-wenang. Jadi bagi mereka lemak sapi dan kambing itu diharamkan. Asuruk wasamul gula illa ma'amar zuhuruhuma, kecuali yang nempel di punggung. Nah, tapi kalau lemak yang nempel di punggung itu halal. Tapi yang di bagian perut, di ekor itu hukumnya haram. Ruwet orang Yahudi kena apa namanya ini, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ma'alaqa biha minhu. Nah, jadi kalau yang nempel di punggung itu lemaknya halal, tapi selain itu hukumnya haram. Awil hawaya ataupun jamul hawiyah, apa yang nempel di usus-usus. Biasanya di usus tuh kan ada nempel di usus tuh ada kan ada lemaknya. Itu masih boleh. Yang nempel di punggung sama yang nempel di usus itu boleh dimakan. Tapi yang di ekor, di tubuh bagian tubuh yang lain, au makhtalata bi'adam, illa mahala zuhuruma abil hawaya au makhtalata bi'adam. Satu lagi masih diperbolehkan, yaitu yang nempel dengan tulang. Itu dia masih diperbolehkan. Jadi kalau kita tengok macam kambing domba itu, kalau kita apa nih, sembelih, kita belah itu apa namanya, minyaknya apa itu, lemaknya itu hampir separuh dari dagingnya, banyak luar biasa. Nah, itu bagian-bagian yang diperbolehkan untuk orang Yahudi itu, yang nempel di punggungnya sedikit, yang nempel di punggung mana banyak, yang bagian ekor, bagian bawah perut, ataupun yang nempel di tulang, ataupun yang nempel di usus-ususnya. Wa wasamul aliyah aw mahtalata bihi wa wasamul aliyah fa innahu uhilla lahu. Dzalika jazainahum bi baghihim. Jadi itu adalah sebagai balasan bagi mereka karena mereka telah berlaku semena-mena bisababi zulmihim, disebabkan kezaliman mereka bima sabaqa, yang telah lalu. Wa inna la sadiqun, dan sesungguhnya kami adalah benar, maha benar ya di dalam menyampaikan berita dan janji-janji. Cuma orang Yahudi licik dia, saking dia licik. Jadi dia nengokkan lemak ini kan banyak, ini tak boleh, macam mana nih banyak nih. Akhirnya mereka bikin rekayasa.
Gimana cara rekayasa? Jadi lemak itu dimasak. Lemaknya tuh dikumpulkan dimasak. Kalau lemak kalau udah dimasak jadi apa? Jadi minyak, cair. Akhirnya dimakan sama orang Yahudi. Kata dia, yang diharamkan kan gaji, maksudnya lemaknya. Ini kan bukan lemak, ini kan minyak ini. Mereka berhelah. Itulah. Padahal itu sudah nyata-nyata haram. Tapi dia bilang ini kan minyak, bukan lemak lagi. Padahal memang sengaja mereka ambil lemaknya, digodok sama mereka sampai menjadi minyak. Akhirnya minyaknya dipakai. Itulah. Sudahlah gitu pun masih tetap ya luar biasa orang Yahudi. Wa in kadzabuka faqul rabbukum dzu rahmatin wasi'atin wa la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Fa in kadzabuka, dan jika mereka mendustakan engkau, faqul rabbukum dzu rahmatin wasi'ah, maka katakanlah kepada mereka, Tuhanmu itu zat yang memiliki sifat rahmah yang luas, yaitu lam yu'ajilukum bil uqubah, yaitu Allah atau Tuhan kalian tidak memberi azab kalian kontan di dunia ini. Beda zaman-zaman umat terdahulu. Umat terdahulu ngurangin timbangan aja habis. Satu umat tuh ngurangin timbangan, wailul lil mutaffifin, habis. Terus apa nih, pelaku seksual itu habis, satu umat habis. Jadi bukan, kalau zaman sekarang semua dilakukan masih slow-slow aja, ya kan? Yang perbuatan umat-umat terdahulu yang kena azab sama Allah dilakukan semua sekarang, itu masih ketawa-ketawa aja, duitnya tambah banyak malahan. Di zaman umat Nabi Muhammad, kalau zaman dulu jangan macam-macam, ya kan orang dagang tak dudur aja habis di balik bumi ini. Sekarang apa tidak, ya? Zaman ini umatnya Nabi Saleh, ya. Cuman karena apa? Tidak, dia ingkar janji. Dikasih onta, ya. Disuruh berbagi hari, ya. Mereka tidak mau, ya. Mau dikuasain semua susunya. Akhirnya habis. Jadi dosa-dosa seperti itu kalau zaman sekarang ini itu kan orang yang rakus, orang punya hanya diambil, orang punya. Sekarang selamat-selamat aja tuh mereka. Enggak, kalau kontan lah disiksa sama Allah. Jangan. Sekarang semacam LGBT banyak yang dukung, bahkan semacam dilindungi itu. Padahal dulu umat zaman dulu udah habis rata tanah. Betapa Rabbukum dzu rahmatin wasi'ah, ya, Rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Zaman Nabi Nuh alaihissalam habis banjir bandang, habis. Fir'aun tenggelamkan. Sekarang ini memang orang-orang yang ingkar itu, mereka ini merasa aman-aman aja. Nah itu. Karena kita ini adalah umatnya Nabi terakhir, ya. Ini sifat apa? Di antara keistimewaan baginda Rasulullah SAW, ya, terhadap umatnya itulah sampai kepada umat Nabi Muhammad istilahnya yang tidak beriman pun masih Allah, mereka ini mendapat bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa bagian tadi? Tidak segera diazab sama Allah. Itu kan rahmat, kan kesian. Coba langsung kontan, habislah mereka. Yang ada di muka bumi yang baik-baik aja. Tapi kadang-kadang yang repot, ada orang dah campur yang baik dengan yang zalim bercampur, yang baik pun kena azab juga, terkena imbasnya. Nah itu.
Wa fihi talatufun bidu'ahim ilal iman wala yuraddu ba'suhu anil qawmil mujrimin. Dan siksa atau azab Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa ditolak anil qawmil mujrimin ketika azab itu datang kepada orang-orang yang membuat dosa. Tapi kalau Allah tidak kasih, tak ada yang bisa tolak. Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Kadzalika kadzdzaba alladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Sayaqul ladzina asyraku, orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala akan berkata, "Lau sya'allahu ma asyrakna." Kalau Allah menghendaki kami tidak akan syirik. Enak betul dia bilang. Kalau Allah tidak, kami tak akan syirik nih. Wala abauna, bapak-bapak kami atau kami pun tidak akan syirik kalau memang Allah menghendaki. Wala haramna min syai'. Wala abauna wala haramna min syai'. Dan kami fa'isyraquna wa tahrimuna bima sya'a. Dan kami tidak mengharamkan sesuatu apapun. Karena orang-orang Yahudi ini kan suka mengharamkan yang halal. Nah, jadi kami pun kalau memang Allah menghendaki kami tidak akan mengharamkan segala sesuatu. Bima syi'ati fa waradin bihi. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Demikian itulah orang-orang yang sebelum mereka pun mendustakan sampai mereka menerima siksa kami. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Katakan, adakah engkau tahu bahwa Allah itu ridho terhadap kemusyrikanmu, terhadap kalian mengharamkan sesuatu yang tidak haram? Kau tahu dari mana kalau Allah ridho? Enak aja. Maksudnya gini loh, kami syirik, kami mengharamkan sesuatu itu, Allah kan tahu. Berarti kan Allah kan ridho. Kalau Allah mau, kami kan tidak akan melakukan ini. Gitu loh maksudnya dia tuh. Allah tahu, berarti Allah ridho lah. Makanya, kul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Katakan kepada mereka, apakah kamu tahu dari mana kalau Allah ridho bukan melakukan syirik ini? Kamu tahu dari mana? Fatukhrijuhu lana ay la ilma indakum. Maka keluarkanlah ilmu itu kepada kami, tunjukkan mana. Kalau engkau yakin bahwa Allah itu ridho terhadap kemusyrikanmu, mana ilmunya? Keluarkan. Waktu engkau tak bisa mengeluarkan, kau tidak ada ilmu di situ. In tattabi'una illa dhann. Maka kalian ini hanya mengikuti prasangka saja. Kalian tidaklah mengikuti kecuali prasangkaan kalian saja. Wa in antum illa tahrusun. Dan tidaklah kalian kecuali orang-orang yang berdusta. Kalian itu berdusta saja. Syirik, mengharapkan segala sesuatu dianggap Allah ridho. Kamu tahu dari mana? Kamu tuh pembohong kalian. Qul falillahil hujjatul balighah walau syaa'a lahadakum ajma'in. Qul halumma syuhada'akum alladzina yashhaduna anna Allah harrama hadha
فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. Qul walillahi hujjatul baligh. Katakanlah bahwa bagi Allah hujjah yang sempurna. Walau syaa lahadakum ajma'in. Kalau Allah mau memberi hidayah kepada kalian, maka Allah akan memberi hidayah kepada kalian semuanya. Qul halumma syuhada'akum. Katakan kepada mereka, hadirkan semua saksi-saksi kalian. Alladzina yashhaduna anna Allah harrama hadza alladzi haramtuhu. Saksinya datangkan. Saksi yang mensaksikan bahwa sesungguhnya Allah mengharamkan ini. Jadi mereka ini mengharamkan sesuatu yang tidak Allah haramkan. Nah, yang tak haram ya Allah. Saksinya mana kalau Allah mengharamkan ini? Fa in syaidu fala tashhad ma'hum. Dan kalau mereka bersaksi, maka engkau jangan ikut bersaksi bersama mereka. Wala tatabi ahwa alladzina kazzabu bi ayatina. Dan jangan kalau engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Walladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Wa hum bi rabbihim ya'dilun. Mereka mensekutukan Tuhan mereka. Namanya orang enggak iman, akhirnya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bi la'allakum ta'qilun. Qul ta'alu, katakanlah, kemarilah kalian. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan membacakan kepada kalian apa-apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian kepada kalian. Tak usah ngarang-ngarang sendiri. Sini. Tak usah ngarang-ngarang sendiri. Aku akan membacakan apa-apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian kepada kalian. Allah tusyriku bi syai'an. Pertama, yang diharamkan, yang Tuhan kalian haramkan kepada kalian, yaitu kalian jangan mensekutukannya dengan suatu apapun. Wa asinu bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan jangan kalian bunuh anak-anak kalian bil wa'di, yaitu dengan mengkubur hidup-hidup. Anak-anak dikubur hidup-hidup. Min imlaq min ajli faqrin takhafunahu, disebabkan takut miskin. Ini masalah zaman sekarang, ini masalah takut miskin. Usah banyak-banyak anak. Bedanya apa Pak? Bedanya jadi lahir hamil lagi, lahir ditanam hidup-hidup.
Ngapa nanti punya anak banyak, siapa nak ngasih makan? Susah sekarang, semua mahal. Itu zaman dulu. Jadi ketika hamil, melahirkan, anaknya udah banyak, udah dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Benar. Jadi jangan sampai ada ketakutan dengan kemiskinan. Akhirnya anak itu dibunuh. Itu kan dibunuh secara langsung. Zaman sekarang kan ada dibunuh secara tidak langsung. Kan gitu. Jangan dilakukan. Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan, yang ngasih rezeki. Apa pula kita nak ikut-ikut ngatur? Sangat betul kata-kata peribahasa orang-orang tua zaman dulu. Banyak anak, banyak rezeki itu tak ada salahnya. Sama sekali tak ada salahnya. Cuma karena untuk kepentingan entah apa tak tahu zaman sekarang dibilang itu peribahasa apa tak relevan lagi. Sekarang 2 anak cukup, laki-laki perempuan sama saja. Mana bisa gitu? Kalau kita hitung secara matematika, orang Muslim punya 2 anak saja. Contohnya, setiap orang Muslim punya 2 anak. Si A nikah dengan si B, ya, punya 2 anak. Oke, nanti si A mati, si B mati. Dia punya anak 2. Umat Islam bertambah tidak? Tidak bertambah sama sekali, ya kan? Karena ini cuma ganti bapaknya 1, ganti ibunya 1. Sedangkan orang menikah tu tak pasti punya anak 2. Kadang anak 1, bapak meninggal, mama meninggal, berarti 1 kurang 1 umat Islam. Oke? Kadang orang menikah tak ada keturunan, berarti 2 umat Islam akan berkurang. Ini kalau berjalan 50 tahun, gimana coba kira-kira? 50 tahun berjalan. Nah, anggap gampanglah kita ngitung nih, katakanlah biar hitung gampang. Umat Muslim katakanlah untuk mempermudah 100 orang, 50 perempuan, 50 laki-laki. Tahun sekarang, nah, menikah. Di antara 50 pasangan yang punya keturunan cuma 40. Otomatis dia berapa kurang nih? Tidak ada yang mengatakan. Yang keturunan tak mesti punya, ada yang punya 1, tambah kurang lagi. Begitu keturunan ke bawahnya, anaknya tinggal berapa, nikah lagi, gitu lagi hukumnya. Habis orang Islam dan lemah, kan gitu. Itu contoh. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwajul wadudal walud, fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah." Nikahlah wanita-wanita yang al-wadud, yang punya sifat belas kasih yang tinggi, al-walud yang punya potensi punya anak banyak. Fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah, maka sesungguhnya aku, kata Rasulullah, akan berbangga-bangga dengan banyaknya umat kalian. Umat Islam, bayangkan, sudah dipres, nggak boleh bertambah. Setiap keluarga 2-2, nggak bisa tambah. Yang nggak punya keturunan atau punya anak berarti umat Islam berkurang. Kuantitasnya menurun, ditambah kualitasnya juga diturunkan. Dengan segala macam program ini itu dan sebagainya, dilemahkan, dibodohkan. Udah sikit bodoh-bodoh. Aduh, coba. Nah, jadi itu perlu kita perhatikan, kita pentingkan hal-hal seperti itu. Jangan kita nih ikut-ikutan aja. Yang ngomong itu siapa? Rasulullah kepengen kita punya keturunan banyak. Orang menikah di antaranya niatnya apa? Untuk memperbanyak umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islamkan orang susah, ya udah punya anak yang banyak. Nah gitu.
Jangan sampai umat Islam tambah lama tambah habis, kemudian kualitasnya menurun, dari sisi zahir kesehatannya menurun, dari sisi intelektualitasnya, cara berpikirnya juga dirusak dengan ini, dengan itu, dengan HP, dengan apa, segala macam-macam. Hancur. Itu program yang luar biasa. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.